Halo, selamat bergabung kembali dengan Mr. Oloan Simbolon. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat. Biasanya ini nanti perlu membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Ada beberapa hal kita lihat di sini. Kita lihat dulu hubungan nilai koefisien yang ada di fungsi kuadrat. Ada itu koefisien A, koefisien B, dan nilai C serta nilai D. Kita harus perhatikan dalam sebuah fungsi persamaan kuadrat. Terhadap grafik fungsi kuadrat akan ada pengaruhnya. Contoh ada fx, bentuk umumnya ya, ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itulah bentuk umum persamaan fungsi persamaan kuadrat, ya kan ya, bentuk umumnya. Bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu, saya ulang, ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi kita mau melihat pengaruh nilai koefisien A, koefisien B ini serta konstanta C terhadap sketsa grafik fungsi kuadrat. Yang pertama kita lihat ketentuan pertama nomor 1. Jika A, koefisien A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Itu ya. Terus jika A lebih kecil dari 0, grafik terbuka ke bawah. Contohnya jadi kita bisa lihat seperti ini. Grafiknya ini A lebih besar dari 0, grafik terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, grafik terbuka ke bawah. Seperti itu gambarannya. Selanjutnya kita lihat ketentuan lagi. Bagaimana jika nilai B bersama dengan A? Apa pengaruhnya? Nilai B bersama dengan A menentukan letak sumbu simetri. Ya, menentukan letak sumbu simetri. Mari kita lihat. Bila tanda koefisien B dengan A sama, artinya plus plus, min min, itu sama namanya. Nilai B min, nilai nilai A min, nilai B plus, nilai A plus, sama gitu tandanya. Maka sumbu simetri grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Maka sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Itu yang pertama. Pengaruh nilai B bersama nilai A ya, menentukan letak sumbu simetri gitu ya. Mari kita lihat bagaimana bila tanda koefisien B beda dengan tanda koefisien A. Kalau beda bagaimana? Maka sumbu simetri grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi ingat saja, kalau tanda B dengan A sama, maka sumbu simetrinya berada di kiri sumbu Y. Tetapi bila tanda koefisien B berbeda dengan tanda koefisien A, maka sumbu simetri grafik berada di sebelah kanan sumbu Y. Tapi bila koefisien B-nya sama dengan 0, nah ini ada lagi, maka sumbu simetri grafik tepat berada pada sumbu Y. Nah, kita lihat mungkin dengan bahasa gambar lebih tepat. Nih, bahasa gambar ini. Inilah bila koefisien B dan A sama. Tandanya sama. Sumbu simetrinya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nih, ini sumbu Y ya. Sebelah kiri. Ini sumbu simetri dari titik puncaknya ini. Ke atas itu sumbu simetri. Nah, ini bila tanda koefisien B dan A berbeda,
min plus contohnya, maka sumbu simetri berada di kanan sumbu Y. Ini dia. Tetapi bila B sama dengan 0, koefisien B sama dengan 0, maka sumbu simetri grafik tepat berada pada sumbu Y. Langsung sumbu Y menjadi sumbu simetrinya. Itu dia. Oke, itu ketentuan yang kita lihat. Mari kita lihat lagi hal yang ketiga, pengaruh konstanta C. Pengaruh konstanta C. Apa pengaruh konstanta C terhadap sketsa grafik? Kita bisa lihat begini. Jika nilai C menentukan grafik memotong sumbu Y di titik sesuai dengan nilai C. Contoh kita lihat nih. Fungsi X sama dengan 3X kuadrat dikurang 5X tambah 1. Di sini A-nya 3. B min 5, C-nya 1. Berarti nilai C menentukan grafik memotong sumbu Y. Berarti memotong sumbu Y di mana nih? 0,1. Satunya titik Y-nya. X-nya 0. Ini seperti ini gambar. Berarti memotong sumbu Y di 0,1. Seperti ini sketsanya. Lalu kita lihat pengaruh nilai D sekarang. Nilai diskriminan. Nilai D sama dengan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Bila D lebih besar dari 0, ini bila D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini dia. Memotong sumbu X di 2 titik. Bila D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik. Ini berarti sama dengan menyinggung saja di sumbu X. Menyinggung di 1 titik. Tapi bila D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Mari kita lihat ilustrasi gambar mungkin jauh lebih jelas. Ini dia. Inilah D lebih besar dari 0, sketsanya seperti ini. Maka grafik memotong sumbu X di 2 titik nih. Tapi bila D sama dengan 0, maka dia hanya menyinggung sumbu X nih. Ini dia. Tapi bila D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong. Nah, di atas atau pokoknya dia tidak menyinggung bahkan. Oke, untuk lebih jelas, ini ketentuan yang perlu dalam mengerjakan soal membuat sketsa grafik fungsi. Mari kita akan kerjakan. Pada video berikutnya, mari kita akan kerjakan gambarlah sketsa grafik untuk persamaan fungsi X kuadrat tambah 2X kurang 3. Mari saksikan terus di video berikutnya setelah ini. God bless you all.